Pertanggal 15 Desember 2025. Berdasarkan berita dari Detik News, ya. Udah ada 1022 orang meninggal dunia atau tewas akibat bencana Sumatera. Dan yang korban paling banyak ada di Aceh. Di Aceh kalau nggak salah ada di 400-an. Kemudian di masing-masing provinsi Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat itu rata-rata 300. Dan kalau misalnya lu cek beberapa konten kreator favorit lu, kayak misalnya Om Ferry Irwandi, ya, Om Excel atau Achjo, itu mereka lagi coba buat pergi ke sana nge-expose beberapa permasalahan yang sedang dirasakan sama korban-korban bencana banjir bandang kemarin. Dari setiap berita dan juga kabar-kabar terkait bagaimana penanganan di sana, terus bagaimana respon dari pemerintah, ya. Ada satu yang bener-bener ngebuat gue kaget banget, sekaget-kagetnya mampus gue gitu ya. Ini berita tiba-tiba muncul di berbagai macam media sosial yang ngabarin kalau misalnya katanya presiden kita Prabowo komit beri sumbangan 16 triliun untuk hutan tropis di Brazil. Ini gue kaget banget. Ini takutnya gorengan media ya, dan gue coba buat memperdalam berita ini dan gue menemukan sebuah poin yang menarik biar kita seenggaknya kalau misalnya pengen mengkritisi gitu ya, kritisilah sesuatu secara benar gitu. Jangan sampai kita asal nge-share sampai pada akhirnya kita justru malah diserang balik sama buzzer-buzzer yang sekarang lagi aktif juga, yang somehow dipekerjakan juga gitu ya, meskipun sekarang kita lagi ada dalam kondisi bencana di beberapa provinsi. Dan kita bakal bahas bareng-bareng di video ngopi kesempatan kayak ini, apa maksud dari presiden kita yang memberi sumbangan 16 triliun untuk hutan tropis di Brazil. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan internasional bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Berita Ngopi ini didasarkan atas beberapa kabar-kabar. Yang pertama dari Kata Data dengan judul Indonesia janjikan 16 triliun ke TFFF. Sumber pendanaan belum jelas. Terus kemudian dari Detik News dengan judul Eri gelontorkan 16,7 triliun untuk pulihkan hutan rusak di daerah tropis. Terus kemudian di Antara dengan judul Indonesian Brazil Highlight TFFF as Key Climate Funding Model. Terus gue juga sedikit baca artikel yang dibuat sama TFFF-nya sendiri dengan judul An Innovative Financing Mechanism to Incentive Long-Term Forest Conservation at Scale. Ya, terus gue sedikit untuk nge-cross check beberapa pernyataan-pernyataan juga berita-berita lewat GPT. Nah, gue temukan ternyata ya, judul berita ini agak sedikit tricky. Sebenarnya ya, presiden kita atau Prabowo itu nggak nyumbangin langsung 16 triliun ke hutan tropis di Brazil. Enggak, ini salah, ini clear. Ya, jadi ada yang namanya TFFF atau Tropical Forest Forever Facility. Sebuah pendanaan global yang diinisiasikan sama Brazil gitu ya, dan juga beberapa negara-negara yang emang memiliki hutan hujan tropis, di mana nanti mereka akan mencoba untuk ngebuat kayak semacam Danantara. Lu tau Danantara kan? Ya, jadi semua uang dari BUMN dari mana gitu dikumpulin jadi satu. Terus kalau misalnya emang ada investasi besar, skala besar yang mungkin bakal dapat cuan dalam beberapa bulan ya, nah itu keuntungannya baru dibalikin untuk negara. Sama banget kayak TFF ini. Jadi TFF itu kayak Danantara tapi versi global dan eco-friendly. Jadi TFF ini bakalan coba untuk narikin dana ke setiap negara yang ngerasa punya tanggung jawab untuk menjaga hutan. Nggak cuma negara-negara yang emang punya hutan hujan tropis aja, tapi negara-negara yang mungkin secara track record sejarah itu mereka punya andil yang cukup karena merusak lingkungannya. Nanti mereka bakalan ditarikin duit tuh, dan abis itu ketika duitnya dikumpulin akan menjadi pendanaan seperti Danantara yang nantinya kalau misalnya ada beberapa entitas perusahaan atau negara yang emang butuh duit, nah jadi dari TFF ini nanti hasil atau keuntungan dari peminjaman tersebut bakalan disalurkan kepada negara-negara yang punya hutan hujan, termasuk Indonesia sendiri. Jadi agak sedikit lucu. Judul beritanya banyak yang ngegoreng negara ya, termasuk Prabowo. Kalau misalnya tiba-tiba kita lagi kena bencana gitu, ada saudara-saudara kita yang emang lagi butuh bantuan, tiba-tiba pemerintah ngasih duit ke Brazil, ke negaranya Roberto Carlos. Ini emang pemerintah punya hutang budi kah ke Roberto Carlos karena emang udah sering banget menghibur anak-anak Indonesia waktu zamannya Subasa di TV kan. Penasaran gitu ya, apalagi dengan banyak banget berita-berita yang coba untuk di-share, banyak banget yang nge-reshare juga ke berbagai macam media sosial. Nih gue jelasin nih ya, jadi kalau misalkan berdasarkan berita yang udah gue baca, ini dari Indonesia untuk Indonesia juga pada akhirnya. Cuman memang perlu pengawasan yang sangat amat ketat. Takutnya kita udah ngasih duit tapi bener-bener kagak menguntungkan, jadi malah rugi juga di negara kita ya ngasih, padahal kita juga butuh duit gitu loh. Dan yang lebih lucunya lagi adalah kalau misalnya kita cek berita dari Kata Data nih, pendanaan untuk memberikan 16 triliun ke Brazil pun masih belum jelas. Tapi sebelum kita bakal terjun ke berita ini, gue pengen ngasih tahu lu dulu tentang
Alasan kenapa negara kita itu ngasihnya 16,7 triliun. Kan bisa aja cuman 1 triliun doang gitu, tapi ini 16,7 triliun. Apa alasannya? Misalkan berita dari News Detik, dikasih tahu kalau misalnya pemerintah Indonesia menyampaikan komitmennya untuk ikut mencegah dan memulihkan kembali hutan rusak di daerah tropis. Indonesia menggelontorkan dana investasi mencapai 16,7 triliun rupiah ya. Yang mau didirikan itu satu fasilitas USD 125 miliar. Brasil komit USD 1 miliar, Indonesia komit USD 1 miliar, Norwegia, negara kaya dan maju, komit USD 3 miliar selama 10 tahun. Kata usulan khusus Presiden Prabowo bidang perubahan iklim dan energi, Hasim Jojo Hadikusumo, usai pertemuan dengan para pemimpin dunia di Belém Climate Summit di Brazil, Kamis 6 November, sorry ya kalau misalnya gue bilang tadi Desember, jadi 6 November pertemuannya. Dan investasi itu kata Hasim merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam keikutsertaan Indonesia pada Tropical Forest Forever Facility. Prabowo disebut ingin ikut memulihkan kembali hutan rusak di daerah tropis Indonesia gitu ya sebenarnya, cuman ya atas nama Prabowo Subianto mungkin. Ya jadi Indonesia itu termasuk salah satu negara inisiator dalam adanya TFF ini, termasuk Brazil. Nah Brazil sebagai tuan rumah gitu ya langsung ngasih tahu kalau misalkan mereka bahkan ngasih 1 miliar US dollar sebagai bentuk pendanaan awal. Nah, bukan gak mau kalah aja tuh ya, Presiden Prabowo sendiri pun yang termasuk negara hutan hujan tropis itu pengen nyamain pendanaannya sebesar 1 miliar US dollar. Jadi biar sama kayak Brazil gitu ya, biar kita terlihat setara, mungkin gua nggak tahu. Akhirnya Indonesia pun itu ngasih 1 miliar US dollar kayak gitu terkait di FFF ini. Ini suatu dana yang didirikan Brazil, Indonesia dan berbagai negara lainnya termasuk Democratic Republic of the Congo. Ini dana investasi untuk mencegah dan untuk merestorasi atau memulihkan kembali hutan rusak di daerah tropis, hutan terdegradasi. Ini agak sedikit sedih ya. Ya semoga ini lebih banyak menjadikan langkah pencegahan daripada restorasi dan juga memulihkan. Karena restorasi juga memulihkan tuh pasti bakalan susah banget, dan pohon-pohon hutan yang original itu ditebang-tebang sama perusahaan-perusahaan nakal atau orang-orang yang memiliki HGO, I don't know gitu ya. Itu susah banget untuk ditanam ulang gitu. Tapi kalau misalnya lo tahu kalau misalnya pohon-pohon atau kayu-kayu dari hutan hujan gitu benar-benar gede banget nilainya gitu, harga nilainya. Komitmen Indonesia ini mendapat sambutan hangat. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva hingga Presiden Prancis Emmanuel Macron sangat senang dengan langkah Indonesia. Presiden Lula dan Brasil sangat senang. Juga jumlah kepala negara juga sangat senang, termasuk Presiden Macron dan presiden-presiden serta Perdana Menteri lainnya. Selain Indonesia, negara-negara lain yang juga turut menginvestasikan uangnya untuk TFF seperti Prancis hingga Brazil itu sendiri. Terus ada negara-negara lain yang komit tapi angkanya jauh lebih kecil katanya. Maaf, Prancis komit mereka sudah store 400 juta euro ya. Udah store nih dia 400 juta. Dan mereka akan komit lagi nambah 500 juta euro. Kalau misalnya gue hitung-hitung ya, 900 juta euro berarti 1 miliar US dollar juga, berarti nggak yang terlalu beda jauh sama Indonesia gitu ya. Nah tapi yang lucunya adalah untuk Indonesia sendiri, kita dapat duitnya dari mana? Dijelasin lewat kata data. Katanya pendanaan di Indonesia masih belum jelas ya, sumber pendanaan masih belum jelas untuk TFF termasuk Indonesia sendiri. Nah jadi lihat berita ini dikasih tahu, meskipun Indonesia sudah berkomitmen menggelontorkan US 1 miliar dolar ya, atau sekitaran 16,8 triliun rupiah untuk program Tropical Forest Forever Fund atau TFF. Hingga saat ini masih belum ada kejelasan dari mana kebutuhan anggaran tersebut akan dipenuhi. Ya kalau misalnya hitung-hitung mungkin dari Kementerian Kehutanan atau BNPB pun masih belum cukup untuk nge-cover 16,8 triliun kali ya untuk tahun ini gitu loh. Peneliti World Research Institute Indonesia, Sita Prima Devi mengatakan hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah terkait sumber pendanaan kontribusi. Tidak hanya itu, mekanisme detail operasionalnya pun belum ada kejelasan. Itu juga sebenarnya menjadi pertanyaan kita semua dan belum ada jawabannya. Statement Presiden Prabowo terkait TFF juga tidak spesifik. Indonesia akan mengikuti langkah Brazil, jadi karena Brazil US 1 miliar dolar, otomatis Indonesia juga katanya. Kita menjelaskan sebagai sponsor, Indonesia akan berperan sebagai junior capital. Dalam skema investasi, posisi ini menanggung resiko kegagalan terbesar katanya. Namun juga berpotensi menerima imbal hasil paling tinggi jika investasi berjalan sesuai rencana. Iya, karena kita juga termasuk negara yang ngasih uang itu setara dengan si inisiator ya, yaitu Brazil. Junior capital itu adalah pihak yang mengambil resiko paling besar tapi juga menerima nilai paling besar. Kalau ada pembayaran, junior dibayar paling akhir. Tapi kalau untung paling gede, tapi kalau rugi paling terdampak.
katanya. Ini berarti nggak yang gambling juga gitu ya. Ini emang harus ada masukan hitung-hitungannya gitu. Gue bukan ahli ekonomi, jadi mungkin ada yang lebih ngerti lagi ya. Jadi di sini juga dijelasin ya, artikel TFF merupakan mekanisme pendanaan global baru berbasis pembiayaan campuran atau blended financing yang bertujuan melindungi hutan-hujan tropis dunia. Skema dirancang untuk menyediakan pendanaan jangka panjang bagi negara-negara berhutan tropis. Di mana blended finance ini memungkinkan dana publik dan swasta digabung dalam satu skema investasi besar, di mana keuntungan investasinya akan dipakai untuk mendanai perlindungan hutan. Jadi nggak cuma negara doang yang patungan, tapi juga ada perusahaan-perusahaan. Seperti yang udah gue kasih tau di durasi yang sebelumnya. Inovasinya adalah mekanisme pendanaan jangka panjang. Modal pokok akan dikumpulkan dalam jumlah besar, lalu imbal hasil investasi tersebut digunakan untuk mendanai tujuan perlindungan hutan. Target pendanaan publik TFF ditetapkan sebesar 25 miliar US dollar. Dana ini diharapkan memicu masuknya pendanaan swasta hingga 100 miliar US dollar. Sehingga total kelolaan mencapai 125 miliar US dollar. Jadi target aslinya sebenarnya 125 miliar US dollar. Ya. Mereka lagi coba untuk menghimpun beberapa negara untuk kumpulin sampai 25 miliar US dollar. Kemudian harapannya setelah negara-negara itu udah ikut patungan sampai 25 miliar US dollar, ada pihak swasta yang nanti bakalan ngasih 100 miliar US dollar kayak gitu. Proyeksinya katanya kalau misalnya emang udah dapat 125 miliar US dollar, mereka akan menghasilkan imbal hasil sebanyak 3-4 miliar US dollar per tahun, yang mana ini nanti akan disalurkan ke negara-negara penerima manfaat. Begitu coy, kira-kira TFF dan bagaimana kondisi negara kita tercinta. Tanggapan lu gimana Bang Ray soal langkah pemerintah yang ini? Gue rasa ini langkah positif. Ya, beginilah caranya kita bisa berbisnis menggunakan hutan gitu ya. Jadi biar negara-negara maju tuh bisa ikut kesindir kalau misalkan mereka tuh nggak yang cuma seolah-olah ngambilin bahan-bahan mentah doang gitu ke negara-negara berkembang, tapi juga mereka harus tanggung jawab sama hutan-hutan yang emang dihancurin di negara-negara tempat mereka ngambilin material itu gitu loh. Harus tahu diri gitu. Dan Indonesia ikutin Brazil dalam menginisiasikan TFF ini cukup berani gitu ya dalam ngebuat hutan kita tuh semakin terjaga. Ya cuman yang paling efektif tetap gitu kalau misalnya pada akhirnya kita sendiri yang menangani bagaimana perizinan dan juga bagaimana pembalakan liar yang terjadi di daerah-daerah atau kawasan-kawasan hutan yang sampai sekarang terus mengikis. Karena ironi aja, gue sampai sekarang masih yakin anjir, militer kita ya, kepolisian kita itu nggak yang lemah anjir, kuat mereka. Mereka bahkan tahu kalau misalnya tiba-tiba tuh di Sukabumi ada yang nambang emas ilegal meskipun tuh areanya cuman kecil banget gitu loh. Gimana Sumatera yang udah hampir 1/3-nya gitu ya udah bener-bener dikonversi menjadi perusahaan perkebunan gitu. Bahkan ada illegal logging yang pohon-pohonnya itu ya bernilai pasti sangat amat tinggi sebelum pada akhirnya dijadiin perkebunan sawit. Gue nggak habis pikirnya kenapa itu bisa kelolosan gitu loh men. Gue rasa nih ya kalau misalnya pada akhirnya hukuman itu tak pandang bulu ya, terus habis kita bisa tahu siapa aja orang-orang yang emang memegang konsesi untuk lahan-lahan yang emang dirubah gitu dari hutan menuju perkebunan ya, dan negara kita jelas berani gitu untuk mengadili orang-orang tersebut yang bahkan sekarang udah sampai ribuan orang, 1000 orang udah meninggal coy, udah tewas 1030-an, dan itu bukan angka, itu nyawa. Bayangin kalau misalnya itu keluarga lu sendiri men. Ini bener-bener mind blowing banget sih kalau misalnya pada akhirnya nggak ada yang dihukum ya. Justru yang dihukum malahan aktivis-aktivis atau influencer emang coba buat ngedanain ya, buka donasi dan segala macam harus izin dulu gitu. Kalau misalnya pada akhirnya nggak ada pihak-pihak yang kena hukuman karena sudah dalam tanda kutip secara tidak langsung menghilangkan nyawa gitu ya karena perizinannya, itu benar-benar keterlaluan sih. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau misalnya kalian semua ada rezeki lebih, langsung ikut aja donasi di kitabisa.com. Kitabisa.com itu harusnya tuh udah ada izin dari Kementerian Sosial sendiri. Jadi linknya di deskripsi. Terima kasih banyak, bukan gue yang ngehimpun, gue undur diri. Sampai jumpa.